wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul bersama dengan para sahabat. Beliau memberikan tarbiyah pendidikan kepada para sahabat, sekaligus memberikan tarbiyah pendidikan buat kita sebagai umatnya. Apa kata baginda Rasul? Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasin bariyat awwaluha yarfa'ullahu barakata min kasbihi asani wa yusallitullahu ta'ala sultanan zalim asadis yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata baginda Rasul kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bahwasannya nanti di akhir zaman banyak orang sudah kabur, banyak orang sudah lari, banyak orang sudah menghindar daripada kehidupan para alim ulama. Para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi ya Rasul? Rasul pun menjawab, nanti setelah aku tiada dan engkau pun telah tiada. Dan ini nanti terjadi di akhir zaman. Orang sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fuqaha, bahkan sebagian mereka sudah menghindar dari kehidupan para alim ulama. Lari dalam artian tidak mau mendekati, tidak mau mendengarkan nasihat dan fatwa-fatwa para alim ulama yang seharusnya para alim ulama kita dekati, kita minta nasihat dan fatwa-fatwanya. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus para nabi dan rasul. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fuqaha, bahkan kita sudah jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata baginda Rasul, yarfa'ullahu barakata min kasbihim, maka Allah akan angkat keberkahan dari mereka. Allah angkat keberkahan dari kehidupan rumah tangga. Allah angkat keberkahan dari pangkat dan jabatan. Allah angkat keberkahan dari usaha dan pekerjaan. Siapapun mereka, setinggi apapun usaha yang dilakukan, namun kalau keberkahan itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat apapun yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kata baginda Rasul, apabila kita sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fuqaha, yang kedua, wa yusallitullahu ta'ala sultanan zalim, maka Allah akan angkat, maka Allah akan kirim di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang rakus dengan harta, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Dari kalangan pemimpin tingkat atas, yaitu pemerintahan, bahkan sampai pemimpin tingkat rendah, yaitu keluarga. Sebagai kepala pemerintahan, kita adalah pemimpin yang akan diminta bertanggung jawab terhadap rakyat yang kita pimpin. Sebagai kepala rumah tangga pun kita pemimpin yang akan diminta bertanggung jawab terhadap keluarga yang kita pimpin. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu, apakah anak istri kita di rumah pun sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu? Kalau kita sebagai kepala rumah tangga sudah bisa membaca Al-Quran, apakah anak istri kita pun di rumah sudah bisa membaca Al-Quran? Ini renungan buat kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalau kita sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fuqaha, bahkan kita sudah jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata baginda Rasul, yakhrujuna minad dunya bighairi iman,
ketika kita berpisah dari alam dunia ini, ketika kita meninggalkan daripada alam dunia ini, kita tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Oleh karena itu mari kita jaga ulama-ulama kita dekati ulama-ulama kita datangi majlis ilmu, majlis zikir, majlis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar keberkahan senantiasa kita dapati diri kita, keluarga kita, bahkan negara yang kita cintai ini. Dan kita berharap dengan kita dekat dengan para ulama, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meninggalkan daripada alam dunia dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.